Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam Npol Show tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang terkait dengan isu-isu nasional tentunya yang sangat kontroversial. Dan pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita tentunya tokoh muda kita yang sungguh sangat inspiratif tentunya. Beliau adalah Bapak Dr. Septa Chandra SHMH. Beliau ini merupakan Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga sebagai ahli hukum pidana tentunya, dan sangat sepak terjang beliau dalam membahas isu-isu tentang hukum sungguh tidak bisa diragukan lagi, sangat berkapasitas tentunya. Ya, sebelum itu barangkali saya menyapa dulu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, sampai kelewatan. Alhamdulillah ya. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Amin. Insyaallah. Jadi kita coba akan mengupas tentang isu KUHP nasional yang beberapa hari lalu telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 tentunya. Nah, ini kan banyak sekali problematika di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang barangkali bisa sebagai pembuka, apa sih tanggapan Bapak tentang KUHP baru yang telah disahkan tanggal 2 Januari 2023 kemarin? Iya, kalau saya pertama tentu secara umum KUHP ini spirit untuk mengesahkannya itu saya sangat setuju sekali. Saya positif menanggapinya gitu ya. Kenapa? Ini sebagai wujud nasionalisme kita dalam berbangsa, karena KUHP itu yang baru disahkan ini gitu ya, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi gampang sekali kita lihat Undang-Undang Nomor 123 gitu. Nah, jadi ini positif. Kenapa? Karena ini perjuangan panjang gitu ya. Saya sebagai orang yang concern terhadap pidana ya, tentu KUHP ini menjadi suatu hal yang juga saya ikuti gitu, karena puluhan tahun gitu ya, ide dari tahun 55 dulu sudah ada ide untuk membentuk KUHP baru yang asli buatan bangsa Indonesia, meninggalkan KUHP Belanda. Iya, sehingga meninggalkan KUHP Belanda tadi itu. Nah, ini idenya di antara dekolonialisasi, kemudian bagaimana kita membangun KUHP sesuai dengan culture bangsa Indonesia, itu menjadi hal yang positif. Karena KUHP yang berlaku sekarang kan dibentuk pada abad ke-18 dulu, itu culture-nya culture barat, lalu diterapkan di bangsa Indonesia yang culture-nya timur gitu. Nah, tentu tidak akan cocok, banyak hal yang tidak cocok. Makanya kemudian dengan KUHP buatan Indonesia, pemikirnya adalah pendesainnya juga orang Indonesia, maka kemudian tentu spiritnya itu adalah menyesuaikan dengan culture ketimuran, bukan culture kebaratan. Sesuai dengan yang kita sebut dengan Polkris atau jiwa bangsa Indonesia. Iya, dengan jiwa bangsa Indonesia tentu. Karena apa yang dirumuskan ini kan bangkit dari kearifan lokal wisdom bangsa Indonesia. Maka dalam KUHP sekarang juga mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis sebagai asas gitu ya, sehingga kemudian tentu ini sebagai bentuk bagaimana mengakomodir hukum adat atau hukum yang tidak tertulis tadi itu, yang juga dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar itu kan diatur gitu, sehingga kemudian kita tidak murni meninggalkan hukum tidak tertulis, kita akomodir juga, tapi hukum-hukum yang tidak tertulis yang memang hidup diakui oleh masyarakat setempat seperti itu. Sehingga kemudian hukum tertulis sebagai sumber hukum yang memang berlaku di Indonesia, tapi satu sisi ada juga hukum tidak tertulis. Jadi ini kan banyak masyarakat yang awal-awal pembahasan hingga pada saat penetapan diundangkan, itu banyak masyarakat yang kemudian berasumsi dan mengatakan bahwa undang-undang ini terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, kalau saya dibilang nggak terburu-buru dan tergesa-gesa, kan tadi saya sudah katakan perjalanan panjang itu 55, Profesor Mulyatno dulu
Sudah banyak guru-guru besar yang meninggal, tapi ini belum disahkan. Gitu. Persoalan kemudian dianggap tergesa-gesa, terus kemarin terjadi penolakan, saya kira momentumnya waktu itu karena momentumnya mendekati juga disahkannya bersama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memang itu banyak problem, sehingga kemudian menjadi imbasnya kalau saya kira momentumnya nggak pas itu. Terus bukan soal kenapa tergesa-gesa mengesahkan KUHP-nya gitu. Kalau ada catatan dari segi substansi yang harus diperbaiki, saya setuju. Banyak hal gitu kan memang harus kita perbaiki dan dijelaskan lebih lanjut. Itu kan bisa sambil jalan kita perbaiki nanti gitu. Tapi jangan pula menunda kita untuk tidak mengesahkan KUHP ini gitu. Karena KUHP ini spiritnya kan dekolonialisasi, meninggalkan masa-masa penjajahan kolonial Belanda dulu gitu. Artinya ini memang kalau dilihat secara ini argumentasi yang mengatakan bahwa KUHP ini yang disahkan ini terkesan terburu-buru itu sangat tidak masuk akal ya. Saya kira enggak gitu loh. Sudah puluhan tahun disiapkan gitu. Jadi Pak Dokter tadi sampaikan dari tahun 55 sampai sekarang ini itu sudah dibahas. Sudah dibahas. Timnya itu berganti-gantian dibentuk. Bahkan para perumusnya itu sudah banyak yang meninggal, yang almarhum kan. Betul. Memang seharusnya barangkali ini sebagai bentuk apresiasi generasi hari ini, seharusnya memang itu harus didukung karena memang para aktor-aktor yang menyusunnya pada masa itu kan sudah banyak yang mencurahkan pikiran, tapi kemudian tidak sempat itu kemudian disahkan. Betul. Tapi ini yang menarik lagi nih, ini banyak sekali di media-media ditampilkan isu-isu krusial dari sisi KUHP yang 600-an pasal itu. Itu misalnya ada pasal penghinaan terhadap presiden yang dikatakan oleh sebagian orang ini kan berbahaya terhadap kebebasan berpendapat dan mengancam tumbuhnya demokrasi. Ini menurut Bapak ini bagaimana nih? Iya, sebenarnya memang pasal KUHP yang sebelumnya buatan mereka kan juga penghinaan presiden sudah ada 134 gitu ya, 135. Kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK zaman Prof. Jimli dulu gitu loh. Nah, kemudian sekarang oleh perancang KUHP, perumus KUHP dimasukkan kembali kan gitu. Nah, menurut saya tadi kita harus melihatnya dari aspek lain. Positifnya kenapa? Tadi ini presiden ini bukan lihat pada orangnya. Presiden kan simbol negara. Kan gitu. Jabatannya orangnya sedih berganti. Gitu. Jadi bukan persoalan presidennya karena Pak Jokowi lalu kita nggak setuju ada penghinaan gitu. Rezim ini dikit-dikit begini begitu misalnya. Enggak begitu. Ini kan kita bicara undang-undang ini jangka panjang. Gitu. Jadi kalau kenapa saya tidak setuju misalnya KUHP yang lama 134 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara pasal yang lain yang menghina terhadap perwakilan negara sahabat dari cabut. Jadi kalau menghina kepala negara sendiri itu tanpa melapor, dia harus melapor dulu. Tapi kalau menghina perwakilan negara sahabat nggak perlu lapor. Sudah bisa bertindak aparat penegak hukum. Jadi masuk udah berarti kan bahwa presiden sendiri itu lebih rendah daripada perwakilan presiden atau perwakilan negara sahabat. Berarti ketentuan RKUHP existing tentang penghinaan presiden ini memang masih agak mendegradasi posisi presiden juga. Betul gitu. Karena pasal penghinaan karena memang pasal itu yang dicabut, yang diuji material sehingga kemudian pasal itulah yang kemudian dicabut gitu. Nah, tanpa disadari oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada waktu itu dampaknya terhadap pasal-pasal yang lain. Karena bukan hanya penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, juga penghinaan terhadap Presiden negara asing atau di luar daripada Indonesia dan juga perwakilan-perwakilan negara sahabat tadi itu. Gitu. Jadi memang agak ini juga ya, memang secara akal sehat juga bahwa presiden lain kita atau pejabat-pejabat pemerintahan negara asing kita lindungi, tapi di sisi lain presiden sendiri enggak. Ini juga memang ini. Itu kan presiden sendiri kalau dihina ini harus datang ke Polda, harus Mabes Polri buat laporan dulu gitu. Ini baru tuh, tapi ini agak ini nampaknya sangat menarik karena sebetulnya memang secara manusiawi memang semua orang pasti tidak akan punya kemauan untuk memproteksi diri dari hinaan, cacian dan seterusnya. Tapi di sisi lain banyak orang yang ada scare, ada ketakutan. Ini jangan sampai ke depan ini nanti pihak yang berwenang sudah tidak bisa lagi membedakan mana hinaan, mana kritik.
Nah, itu kan Ini, persoalan kali ini nih, nah, titik itu ini. ya kalau misalnya itu persoalan lebih lanjut. Persoalan lebih lanjut lah, normanya harus dijelaskan. Kemudian ada batasan-batasan, definisi tentang penghinaan itu harus jelas. Ini kan dalam undang-undang ITE kan juga begitu. Definisi penghinaan itu harus jelas. Kapan itu hinaan, kapan itu kritikan, saran, atau itu hanya sebagai penyampaian hasil analisis atau penelitian misalnya. Itu kan harus jelas batasannya, nggak bisa dikriminal itu gitu loh. Kalau yang namanya penghinaan kan sudah jelas, merendahkan martabat seorang atau menyamakan dengan suatu yang sifatnya hina misalnya itu. Menyamakan dengan hewan gitu kan, dengan binatang gitu kan. Itu jelas menyerang kehormatan atau nama baik seseorang kan gitu. Itu nanti kalau misalnya ke depan kan harus berlaku dalam 3 tahun ke depan. Sifatnya itu harus misalnya kalau terjadi, misalnya kemungkinan terjadi, itu yang harus melaporkan agar perkara pemilihan presiden itu dapat ditindaklanjuti. Itu gimana? Apakah langsung presidennya? Ya tadi kalau itu dia menjadi delik biasa gitu ya, delik yang tertuju kepada penghinaan terhadap penyelenggara negara atau aparatur pemerintahan seperti itu, ya dia tanpa ada aduan dia bisa diproses gitu. Tapi kalau dia dimasukkan seperti sekarang nih, 134 itu dicabut, maka dia masuknya ke 310 delik aduan, presiden harus mengadu gitu loh. Walaupun di pasal 207 KUHP itu ada juga penghinaan terhadap penyelenggara negara atau badan penguasa negara seperti itu, tetapi kan itu tegas dia tidak menyebutkan presiden gitu. Karena presiden tadi sudah ada tersendiri di pasal 134 Jadi itu secara khusus. Ketika 134 dicabut, dia tidak serta-merta bisa masuk ke 207, walaupun ada yang berpendapat itu bisa masuk ke 207. Nah, tapi kan nggak semua berpendapat begitu. Akhirnya yang paling memungkinkan dia masuklah ke 310, penghinaan terhadap orang pada umumnya yang kalau merasa terhina harus melapor. Artinya berarti ini masuk dalam apa namanya, delik aduan sifatnya. Iya, kalau sekarang kan begitu gitu. Siap. Ini sebenarnya banyak sekali isu yang akan kita coba kupas ini dengan pakar hukum pidana kita tentunya. Ini kita beranjak lagi ke tentang masalah hak asasi manusia di dalam KUHP ini. Banyak yang menolak karena mengatakan KUHP ini bertentangan dengan prinsip-prinsip universalisme hak asasi manusia, terutama tentang delik overspell dan kohabitasi kan, dalam tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. Ini pandangan Pak Dokter gimana nih melihat banyak orang menentang karena ini adalah melanggar hak asasi manusia? Ya, memang ini kita harus clear definisi soal HAM gitu ya. HAM itu kan hak asasi manusia itu akan terhenti kalau bersinggungan dengan HAM orang lain gitu. Karena setiap orang kan punya hak asasi juga. Selagi itu tidak menyinggung dan mengganggu hak asasi orang lain, maka itu menjadi HAM-nya dia. Tetapi ketika sudah mengganggu hak asasi orang lain atau privasi orang lain, berarti itu sudah bukan ranah HAM-nya dia lagi gitu. Nah, cohabitation atau kohabitasi ini ataupun kepul kebo itu gitu ya, istilah dalam umumnya gitu ya. Ini kan delik asli bangsa Indonesia gitu. Dia bagian daripada mala in prohibita. Dia menjadi tindak pidana karena undang-undang yang melarangnya. Di negara lain tidak melarang itu, maka tidak jadi tindak pidana dia. Gitu. Karena Indonesia mengkriminalisasi perbuatan tersebut sehingga dia menjadi delik. Beda dengan delik-delik yang sifatnya malah insert, yang secara sifatnya memang dari sananya sudah jahat, pembunuhan, pencurian. Banyak negara pasti mengkriminal perbuatan itu. Nah, kalau prohibita, malah in prohibita, dia dilarang, dia menjadi tindak pidana kalau ada undang-undang yang melarangnya, kebijakan suatu negara yang melarangnya. Nah, kepul kebo ini salah satunya gitu. Tapi ini termasuk perzinahan itu gitu. Betul, tapi kalau dilihat bahwa ini dikatakan oleh berbagai kalangan, misalnya tidak bisa kemudian pemerintah ataupun aparat penegak hukum itu kemudian mau mengcross check dan mau selalu mau memprotek lah, atau kemudian apa yang kita sebut istilahnya mau mengganggu lah hak privat daripada warga negara dengan undang-undang, dengan masalah di
dikriminalisasinya perbuatan kebo dan perzinahan. Ya, soalnya begini. Ismail katanya gitu. Iya, soalnya begini kan tadi saya bilang, membangun KUHP Indonesia ini juga tidak terlepas dari culture ketimuran kita. Ya mayoritas adalah orang Muslim misalnya gitu. Ya. Begitu juga dengan dunia Barat mereka misalnya, seperti KUHP yang sekarang ini. Kalau suka sama suka tanpa ikatan perkawinan melakukan persetubuhan sah-sah aja, selagi tidak ada perempuan yang merasa dirugikan. Tetapi kan kalau di dalam culture ketimuran kita itu nggak bisa, apalagi yang mayoritas Islam ini. Kalau dalam konsep Islam, mereka yang berzina satu rumah yang tadi ini atau tinggal satu rumah tanpa ikatan perkawinan namanya kan juga perzinahan secara luas kan begitu. Nah ini kalau terjadi perzinahan dalam satu rumah ini, maka 40 rumah ke kanan, ke kiri, depan, belakang itu ikut menanggung dosanya. Kan begitu pemahaman dalam Islamnya itu. Ya, sehingga kemudian tadi itu bukan soal hak privasi seseorang kemudian hukum pidana masuk, enggak gitu. Ini persoalan ada kearifan lokal kita juga yang tidak bisa menerima kebiasaan-kebiasaan seperti itu gitu. Dan memang ini sih lebih kepada bagaimana negara hadir untuk memproteksi agar rakyatnya itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu loh. Menjaga generasi agar produktif, sehat. Iya, kan ini kan juga dalam rangka kenapa perzinahan pasal perzinahan itu dilarang misalnya. Adanya pasal perzinahan dan juga kohabitasi itu ya tadi dalam rangka melindungi individu sebenarnya gitu. Agar kemudian kalau coba nanti tinggal satu rumah tanpa ikatan perkawinan, sementara undang-undang kita tidak mengakui pernikahan seperti itu gitu loh. Nah kalau dunia Barat boleh-boleh aja seperti itu, tapi kan Indonesia nggak bisa gitu. Nanti kalau anak lahir dari situ, bagaimana status anaknya, bagaimana akta kelahiran anaknya segala macam. Berarti memang kasihan nanti anaknya dilahirkan. Selain misi ini penting bahwa selain adanya misi dekolonialisasi dalam RKUHP atau KUHP yang sudah disahkan hari ini, juga memang ada misi bagaimana KUHP nasional yang baru-baru ini disahkan itu untuk menciptakan watak bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ya betul, karena undang-undang itu harus dibangun daripada nilai-nilai suatu bangsa, dan nilai-nilai satu bangsa itu dengan satu bangsa satu dengan bangsa yang pasti berbeda. Makanya kemudian nggak bisa disamakan dengan bangsa lain. Lalu kemudian ada bangsa dunia Barat menolak, mengkritik KUHP kita segala macam, ya karena memang nggak bisa disesuaikan dengan culture mereka. Culture kita ini berbeda, ketimuran ditambah dengan ke Barat itu nggak bakal ketemu gitu loh. Makanya kemudian wajar satu bangsa itu membangun suatu undang-undang itu dari kearifan lokal, dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya gitu loh. Yang kalau itu diadu dengan bangsa lain itu pasti akan berbeda. Ini nampaknya diskusi dalam N-Pol Show sangat menarik, dan pastinya teman-teman N-Pol Show ingin lebih menyaksikan dan menonton isu-isu lainnya. Dan pada kesempatan ini kita akan kupas secara tuntas ya isu-isu yang dikhawatirkan, ditakuti oleh semua pihak. Berikutnya Pak Dokter kita menyeberang ke isu isu yang sempat viral tahun 2017, misalnya ada isu tentang paham-paham. Nah, misalnya dalam pasal 188 KUHP itu disebutkan bahwa dilarang menyebarkan paham-paham Marxis, Lenin, komunis dan paham-paham lain. Nah, dalam perspektif hukum pidana, frasa ataupun delik penyebaran paham-paham itu seperti apa? Kemudian dengan adanya frasa paham-paham lain dalam ketentuan KUHP sekarang yang baru disahkan itu seperti apa? Ya, yang jelas ini kan memang amanat dari konstitusi juga, undang-undang dasar yang memang dan juga TAP MPR sejak tahun 65 itu memang sudah melarang paham-paham atau ajaran-ajaran Leninisme, Marxisme dan komunisme itu gitu. Sehingga kemudian kalau KUHP ini tinggal mengkonkretisasi itu aja gitu. Kan nggak mungkin orang dihukum karena TAP MPR. Nah, bagaimana kemudian dia dimasukkan dalam KUHP ini agar orang bisa tahu bahwa paham-paham seperti itu memang tidak boleh diajarkan di bangsa Indonesia karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan
undang-undang dasar misalnya. Ini kan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau paham-paham itu dibiarkan, ya nanti akan kembali seperti zaman dulu gitu. Komunis boleh berkembang luas, nanti ujung-ujungnya kan punya visi dan misi yang berbeda dengan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tadi itu. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan pemberontakan kah, apakah tindakan-tindakan dalam bentuk gerakan separatis lainnya misalnya. Nah ini makanya kemudian dengan undang-undang itu kan dibentuk dalam rangka mencegah. Dia sebagai early warning system, sistem peringatan dini, gitu. Nah kalau ketika terjadi tsunami itu ada peringatan dini, nah kan ada alat mendetek. Nah ini juga sama, gitu. Harus waspada ya. Undang-undang nih kasih tahu, ini ada nih perbuatan begini dilarang, jangan dilakukan gitu. Disitulah letak pentingnya kenapa undang-undang itu harus berbentuk tertulis, lex scripta, dia tertulis dia, agar kemudian bisa dipahami dan dibaca oleh banyak orang. Oh ini perbuatan nggak boleh, kalau dilakukan begini loh ancamannya gitu. Supaya dan juga memang ketentuan tersebut bisa dilaksanakan dan Betul, tafsir, perdebatan. Iya, karena memang tadi rumusan suatu tindak pidana itu kan berdasarkan pada asas legalitas kan. Dia harus tertulis, lex scripta, stricta, dan serta, tegas dan jelas, sehingga tidak mudah ditarik ke sana kemari seperti pasal karet seperti itu. Dalam KUHP kita yang baru disahkan kemarin itu prinsip legalitas itu masih tetap Pasti. Ya, kalau sudah pasti itu dalam KUHP sekarang itu kan isunya itu 3 ya. Trias hukum pidana Indonesia. Pertama soal perbuatan, soal pertanggungjawaban, dan pidana dan pemidanaan. 3 ini. Asas kalau soal tindak pidana atau perbuatan pidana tentu asasnya asas legalitas. Tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu. Kan begitu. Kalau soal pertanggungjawaban asasnya asas kulpabilitas, asas kesalahan. Kemudian soal pidana dan pemidanaan asasnya apa? Asas pengimbalan, asas sebanding imbal dengan perbuatannya gitu. Orang tidak boleh dipidana lebih berat daripada kesalahannya, daripada perbuatannya gitu. Dia harus proporsional. Kalau KUHP kemarin kita kan sistemnya ini pidana ini hanya untuk semata-mata membalas. Nah itu dia gitu. Jadi banyak positif dari KUHP kita sekarang, misalnya rezimnya itu rezim sudah mengedepankan aspek kemanusiaan. Contoh hukuman mati tidak lagi digabungkan dalam pidana pokok. Dia dibuat dalam pasal tersendiri agar kemudian tidak mudah dijatuhkan oleh penegak hukum nanti. Kalau sekarang kan dalam pasal 10 menjadi pidana pokok. Nah, jadi gampang sekali dikit-dikit pidana mati gitu. Nah, sekarang dijadikan pasal tersendiri, tidak mudah diterapkan. Begitu juga diatur lebih lanjut. Kalau setelah 10 tahun mereka berkelakuan baik, ke pidana mati itu bisa dirubah pidananya. Dari pidana mati bisa menjadi seumur hidup bisa nanti 20 Jadi tahun. kalau divonis hukuman mati itu dia tidak langsung dieksekusi mati. Tidak, diberikan kesempatan 10 tahun. Ada percobaannya. Nah, percobaan untuk dia bisa memperbaiki dirinya atau tidak. Itu kan sebenarnya cara halus untuk kita menerima mereka yang menolak pidana mati, gitu kan? Dan juga menerima mereka yang mendukung pidana mati. Kita sebenarnya secara rumusannya kita masih mengakui ada hukuman mati. Tetapi dalam prakteknya akan dipersulit gitu loh. Sehingga dua kubu yang pro dan kontra ini bisa diakomodir. Tetapi itu apakah memang untuk semua jenis kejahatan itu diterapkan hukuman seperti itu? Tidak. Kalau penerapannya iya gitu ya. Tapi tadi hanya terhadap pidana-pidana yang memang mengancam pidana mati. Ya, gitu ya kan tidak semua. Dalam KUHP sekarang kan juga tidak semua pasal mengancam pidana mati. Paling pembunuhan berencana misalnya 340 itu diancam dengan pidana mati. Tapi memang maksimum pemidanaan yang paling tertinggi itu ya eksekusi mati kan? Betul. Tapi kan terpidana orang yang sudah divonis pidana mati pun sampai sekarang banyak mereka di Nusa Kambangan itu tidak dieksekusi. Gitu. Enggak serta merta langsung dieksekusi pada esokan harinya kan enggak. Ini lagi barangkali waktu ini karena kita kupas jadi agak-agak luas sedikit kan, menyeberang terus ini kan dari satu isu ke isu yang lain.
ini terkait dengan menyampaikan pemberitahuan dalam melaksanakan demonstrasi. Dalam KUHP kita kan yang baru ini kan sudah dimuat juga. Nah, sementara kan kita sudah punya Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, ini ada 2 regulasi yang mengatur hal yang sama. Apakah ini tidak menciptakan overlapping atau tumpang tindih ke depannya? Iya, KUHP kan mengatur soal tindak pidana. Kalau Undang-Undang 98 itu kan mengatur soal kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum gitu. Harus ada pemberitahuan kan gitu. Sebenarnya kalau yang saya tangkap, yang sudah saya ketahui dalam KUHP yang baru disahkan ini juga mengatur soal pemberitahuan gitu. Bukan soal izin gitu. Dari dulu itu memang pemberitahuan. Kalau gunanya pemberitahuan apa? Agar kemudian aparat penegak hukum ini bisa mengatur lalu lintas gitu. Karena orang demonstrasi kan turun ke jalan, jangan sampai kegiatan demonstrasi ini merugikan masyarakat yang berlalu lintas atau beraktivitas di jalur itu gitu. Makanya dikawal atau dialihkan segala macam lalu lintas itu gitu. Kalau sebatas untuk itu gitu ya, menjaga ketertiban tadi, saya mendukung pasal itu gitu. Kalau izin, kalau bukan bentuknya izin, tapi kalau harus izin itu namanya mengekang demokrasi, kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum. Kewajiban kita hanya menyampaikan aja bahwa besok kami akan melakukan demonstrasi. Karena memang pada prinsipnya ini kan menyampaikan pendapat itu kan adalah hak yang betul, hak yang dilindungi oleh konstitusi. Yang harus mengemudi harus punya SIM dulu. Iya, kalau izin kan jadi pada akhirnya nanti bisa diizinkan bisa tidak. Ya, ini bahaya. Kan itu gitu. sudah disamakan dengan seperti orang mengemudi kan harus punya SIM dulu. Iya, tapi kalau pemberitahuan mau diizin, nggak ada hubungannya diizinin atau tidak, cuman berkewajiban memberitahu agar kemudian tercatat agendanya gitu kan, sehingga kemudian jangan sampai nanti bentrok. Siapa tahu ada warga lain juga melakukan atau kelompok lain juga melakukan aksi demonstrasi atau ada gerak pemerintah biar nggak bentrok segala macam. Nah, ini kan penting tadi melakukan koordinasi itu gitu loh, sebagai dalam bentuk pemberitahuan. Selagi hanya dalam rangka pemberitahuan, menurut saya itu tidak mengekang demokrasi. Itu dalam rangka menjaga ketertiban kan gitu. Iya. Jadi dari pembahasan ini kita bisa menangkap dan melihat bahwasanya RKUHP yang pada tanggal 2 Januari 2023 lalu ditekan oleh Presiden Joko Widodo itu nampaknya sudah sangat progresif dan kemudian bisa mengakomodir berbagai macam pandangan-pandangan dan nilai-nilai bangsa Indonesia seutuhnya sesungguhnya. Tapi bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi catatan itu bisa kemudian ada mekanisme dan ada proses-proses ke depan yang kemudian bisa kita koreksi. Nah, karena mungkin ada undang-undang yang sempurna itu gitu. Secara substansi ada hal tertentu saya setuju untuk ditinjau kembali seperti itu ya. Tapi seperti KUHP Belanda kan juga mereka menyempurnakan begitu. Sementara amandemen disisip gitu. Walaupun mereka sudah berulang kali mengganti KUHP, tapi tetap aja tadi amandemen disisipkan hal-hal baru. Karena hukum itu kan harus sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, kalau kita masih hukum yang lama, masyarakat sudah jauh kemana tertatih-tatih dia mengejar hukum dari masyarakatnya tadi itu gitu. Apalagi sekarang kita pakai sudah puluhan tahun kita menggunakan KUHP Belanda, iya. Sementara orang Belanda juga sudah berubah. Kita aja yang terlalu istiqomah menggunakan KUHP mereka kan gitu. Jadi Pak Dokter, harapannya ke depan tentang masalah KUHP ini seperti apa dan kemudian tantangannya dan implikasinya mungkin bisa disampaikan. Iya, tentu ini kan pertama KUHP kan diberlakukan 3 tahun yang akan datang. Maka menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini tim perumus atau tim apapun namanya gitu ya, harus mensosialisasikan ke bawah-bawah gitu ya, bisa ke perguruan tinggi, ke penegak hukum dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian dengan roadshow untuk dalam rangka sosialisasi itu idenya itu ketangkap dan gitu. Karena kadang-kadang kalau orang suruh baca aja KUHP-nya, belum tentu dia bisa menangkap idenya gitu loh. Banyak hal yang perlu dipertanyakan. Nah, sehingga kemudian kalau nanti di roadshow seperti itu disosialisasikan tingkat bawah,
Nah itu nanti akan mudah mereka diskusi dan kegelisahan, ketidakpahaman yang tentang hal-hal yang ada dalam KUHP itu bisa mereka terima jawabannya langsung oleh tim yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi itu gitu. Nah dengan tentu dengan seperti itu harapan kita itu bisa dipahami dan bisa diterapkan nanti gitu. Persoalan ada 1-2 pasal yang bermasalah, ya nanti tidak menutup kemungkinan ya kita perbaiki aja itu gitu. Karena tadi saya katakan lebih baik daripada KUHP sebelumnya. Iya, yang jelas itu lebih baik dibangun atas pondasi nilai-nilai kebangsaan kita gitu. Siap. Kan begitu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Ini mahakarya para guru-guru kita gitu. Iya, luar Ya, biasa. sudah banyak yang meninggal bukan gara-gara ya, tapi belum disahkan ini mereka sudah duluan datang ajalnya gitu loh. Tentu kalau mereka mendengar ini dalam kubur sana mereka senang gitu loh. Tapi kalau kita masih belum disahkan lagi mereka masih tidak senang kan nanti gitu. Inilah setidaknya ini saya kira ini ada spirit dan nilai baru, value baru di dalam rancangan KUHP yang KUHP yang sudah disahkan ini. Walaupun tadi tidak terlepas daripada kekurangan, saya setuju. Tapi setidaknya dengan disahkan ini ada suatu harapan baru, perspektif baru di dalam hukum pidana kita di masa akan datang. Karena cerminan peradaban suatu bangsa itu salah satunya adalah hukum pidananya. Kalau hukum pidananya sudah modern, insya Allah hukum dan peradaban masyarakatnya sudah akan modern. Siap. Ya luar biasa sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Berbagai macam isu-isu KUHP yang telah disahkan beberapa hari yang lalu bisa coba kita diskusikan dan semoga bisa memberikan wawasan dan kemudian bisa menambah pengetahuan kita tentang KUHP baru ini. Dan memang KUHP baru ini tidak terlepas dari segala macam kekurangan, tapi pada prinsipnya bahwa KUHP kita ini bagaimana kita ingin berproses meninggalkan KUHP Belanda dan kemudian KUHP kita ini bisa betul-betul lahir sesuai dengan jiwa culture bangsa Indonesia. Ya, sebelum kita menutup ini, terima kasih sekali Pak Doktor. Sama-sama. Atas waktunya, ini sangat luar biasa. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat selalu, Amin, amin. dimudahkan segala urusannya, dan tentunya ke depannya semakin berjaya lagi. Amin. Ya. Terima kasih. Dan kawan-kawan Info Show tentunya jangan lupa untuk komentar, karena komentarnya begitu dinanti untuk bagian daripada kami selalu memperbaiki konten-konten kami. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Sekian, kita berjumpa dalam Info Show next yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.